Halo, selamat datang di podcast Kelompok 9. Di sini kami akan berbincang-bincang bagaimana sih aksi kita sebagai anak muda di masa perubahan ini. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Felicia Tabita Chelsea Maura dari kelas 10 MIPA 1 nomor presensi 11. Aku Renata Jasmine Pramudita dari kelas 10 IPS 1 nomor presensi 30. Hai, aku Eksa Widaya Kusuma dari kelas 10 MIPA 2 nomor presensi 9. Gak kerasa banget ya, pandemi ini udah 2 tahun. Iya nih, waktu kerasa cepet banget ya. Gak kerasa 2 bulan lagi udah tahun 2022. Perasaan baru minggu kemarin aku ngelayan tahun baru 2021. Ya nih, virus COVID-19 nih udah banyak memakan banyak korban ya. Semoga aja mulai tahun depan Indonesia dijauhkan dari virus COVID-19 dan segala jenis wabah lainnya. Karena kemarin aku baca artikel kan tentang wabah virus apa yang pernah menyerang Indonesia sebelum COVID-19 ini. Nah, ternyata di tahun 90-an ada kasus AIDS yang menyerang Indonesia. Oh iya? Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI tahun 2019, terdapat lebih dari 50.000 kasus infeksi HIV di Indonesia. Dari jumlah tersebut, kasus HIV paling sering terjadi pada heteroseksual. Sementara itu, jumlah penderita AIDS di Indonesia cenderung meningkat. Di tahun 2019, tercatat ada lebih dari 7.000 penderita AIDS dengan angka kematian mencapai lebih dari 600 orang. Akan tetapi, angka kematian akibat AIDS di Indonesia terus mengalami penurunan. Penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficient Virus atau HIV. Sesuai dengan nama penyakitnya, bila tidak diobati, HIV dapat makin memburuk dan berkembang menjadi AIDS. Penurunan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vagina atau anal, penggunaan jarum suntik, dan transfusi darah. Meski jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Meskipun sampai saat ini belum ada obat untuk menyembuhkan HIV, tetapi ada berbagai penelitian yang membuat vaksin HIV. Vaksin sebenarnya ada virus yang telah mati atau dilemahkan yang disuntikkan ke dalam tubuh. Dengan begitu, sistem imun dapat merekam dan membentuk antibodi yang memperkuat imun tubuh. Dalam pembuatan antioksin, dengan menggabungkan DNA virus dan gen yang bersifat menguntungkan. Kemudian menghubungkan DNA manusia dengan DNA bakteri, sehingga sel bakteri mengandung gen manusia yang dapat membuat antitoksin. Jadi ketika tubuh terserang virus yang sama, sistem imun sudah siap untuk menyerang dan mematikan virus. Namun karena karakteristik virus yang unik, sangat sulit untuk membuat vaksinnya. Terlebih HIV adalah tipe virus yang sangat mudah bermutasi. Wah, memang ya, kalau berhadapan sama virus itu paling susah deh mengatasinya. Ya soalnya kan kita tahu kalau virus itu tidak bisa disembuhkan total. Paling hanya bisa mencegah dengan vaksinasi. Ya pokoknya jaga kesehatan selalu lah. Ini jam berapa ya? Kok langit kayak udah mulai gelap? Perasaan tadi kan kita ngobrol-ngobrol siang ya. Udah sore aja. Jam 17.55 Nina. Oh ya, ngomong-ngomong soal jam, ada yang tahu nggak sih kenapa jarum berputar dengan kecepatan yang berbeda gitu? Oh, itu karena masing-masing jarum jam menunjukkan waktu yang berbeda. Poros jarum jam yang berperan sebagai pusat lingkaran, sementara jarum jam akan berputar beraturan sesuai dengan fungsi mereka masing-masing. Dengan sudut tempuh satu lingkaran yang sama, jarum penunjuk detik, menit, dan jam membutuhkan waktu yang berbeda, yaitu Pada tema podcast kita kali ini, yaitu aksi di masa perubahan, kita bisa loh sebagai anak muda membuat suatu aksi untuk membantu para pedagang yang di masa pandemi ini mengalami dampak karena pengurangan pendapatan. Pandemi membawa dampak buruk kepada berbagai kalangan, terutama pedagang kecil. Banyak yang mengalami penurunan pendapatan. Salah satu yang akan kita bahas adalah penjual batik nih. Nah, di kota Solo kan sudah terkenal banget tuh dengan batik ciri khasnya. Aksi yang dapat kita lakukan adalah mengenalkan budaya batik Solo kepada orang-orang. Mungkin bisa melalui media sosial
Salah satu caranya dengan mengenalkan batik di media sosial dapat membuat budaya ini lebih dikenal oleh orang banyak, dan dengan harapan pendapatan pedagang batik dapat kembali lagi. Serta aksi kita ini bisa menjadikan budaya batik terus ada dan tidak hilang begitu saja. Solo City. The city of Solo is a large city in the central province of Java, Indonesia. The outer name is Solo. In Indonesia, Surakarta, the 10th largest city after Yogyakarta. The town of Solo has an area of 44,04 square kilometer. Its population has been called the third largest of all other areas of South Java. That is, after Bandung and Malang. Solo has a motto that is the city matron's slogan, Berseri, which means clean, sound, neat, and beautiful. Solo also took up travel slogan in an effort to create a Java-based image of Surakarta, the spirit of Java, which means his soul the Java. The Soul City is also famous for batik lovers' paradise and has been dubbed Batik City. The beginning of batik history entered the city of Solo is that at more than 4 centuries ago, Kiai Ageng Henis the Pajang Dynasty official who first introduced batik in the village of Lawean, which has been called batik since all its people sell batik. Perhaps because as symbol in this city, the batik seller in Solo is easy to find, started with the market, the mall, the boutique. Guys, gimana kalau kita bikin rencana buat berkunjung ke tempat-tempat jual batik itu? Nanti kita ramaikan pedagang batik ini dengan mengenalkan lewat medsos gitu. Setuju. Bagaimana kalau kita ke pasar Klewer? Kan banyak kain batik di sana. Janjian di balai kota gimana? Kan semua pasti udah tahu tuh di mana letak balai kota, jadi nggak ribet. Tapi jarak dari balai kota ke pasar Klewer berapa ya? Kalian, aku mau beli kain batik. Oh ya guys, jadi aku dengan ibuku sama pandemi mengisi waktu luang dengan membuat kerajinan masker batik loh. Siapa tahu kalian ada yang mau. Hehehe. Motif batik Megamendung ada nggak tak? Kebetulan aku suka banget tuh sama motif itu. Ya ada dong, motifnya itu bermacam-macam, bahkan ada yang terinspirasi dari tarian dan ada juga yang dari topeng loh. Keren banget kamu Tap. Nah, sebagai anak muda di masa pandemi yang nggak bisa melakukan banyak kegiatan dan juga nggak bisa melakukan kegiatan sebebas belum pandemi, kita juga harus melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jangan cuma rebahan, ya kan? Oh ya Tap, bisa tuh kamu jual. Kan sekarang kemana-mana kan harus pakai masker. Nah, biar tetap keren, meski pakai masker, pasti dengan aneka motif batik yang kamu buat, orang-orang pada tertarik tuh. Tapi jangan mahal-mahal ya. Ya ada rencana buat jual kok. Nggak mahal dong, nah kan udah aku hitung sesuai biaya produksinya. Jadi setelah aku hitung uangnya 210.000 bisa digunakan untuk membuat masker 30 biji. Nah kan berarti harga satuan maskernya adalah 10.000. Wah, oke banget tuh. Boleh deh aku beli 2 ya. Aku nego beli 2 gratis 1 dong Tap. Buy to get 1 gitu. Hehe. Ya deh, besok aku kasih bonus 1 masker, hitung-hitung promosi. Nah, kalau kalian mengisi waktu luang dengan apa guys? Kalau aku di waktu luang biasanya baca novel gitu, sampai di rumahku banyak banget novel-novel. Kok bisa sih kalian suka membaca? Kalau aku sih lebih suka mendengarkan sih, soalnya kadang males membaca. Loh, jangan males baca dong. Meski kamu lebih senang mendengar daripada membaca, namun perlu kamu tahu ya, kalau membaca itu dapat meningkatkan salah satu kualitas pendidikan loh.
Coba mulai membaca-baca dengan baca sinopsis novel, karena dengan melalui membaca sinopsis novel, pembaca dapat dengan mudah mengetahui isi sebuah buku tanpa harus membaca secara keseluruhan. Selain memperoleh manfaat instan tersebut, fungsi penting lainnya dari sebuah sinopsis adalah mengenalkan isi cerita agar para pembaca tertarik untuk membaca cerita secara utuh. Nih, aku kasih contoh novel berjudul Orang Biasa karya dari Andrea Hirata. Siapa tahu kamu tertarik dengan novel jenis inspirasi kayak gitu. Oke deh, mulai sekarang coba aku mulai membaca. Teman-teman, kalian suka nggak sih lihat berita di TV? Aku kurang suka sih. Coba deh kalian yang sering nonton TV tapi jarang lihat berita, coba lihat berita. Nanti kan kita bisa menambah wawasan umum. Yang dibahas apa aja sih kalau kita nonton berita di TV gitu tuh? Banyak sih yang dibahas, misalnya seperti politik. Apa sih politik itu? Aku kurang paham sih kalau tentang politik gitu tuh. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah dan negara. Kalau lihat berita gitu kita harus lihat dari TV ya? Enggak dong, kalau kita ingin membaca berita bisa melalui medsos, koran, majalah, dan lain-lain. Pendidikan berkualitas bukan hanya soal gelar pendidikan yang didapat, namun juga dalam pola pikir. Di masa sekarang ini masih banyak orang yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya bekerja di dapur sebagai ibu rumah tangga. Rasanya kesetaraan gender belum terwujud, padahal kesetaraan gender ini adalah salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas hak menentukan pilihan hidup tidak diperuntukkan bagi para lelaki. Perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Aksi nyata yang didapat dilakukan untuk mengatasi anggapan ini adalah dengan menyebarluaskan pengertian bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan semartabat dan sederajat. Keduanya diciptakan menurut citra Allah, diciptakan menurut gambar dan rupa Allah yang satu dan sama. Kejadian 1 ayat 26-27. Lebih dari itu, mereka dianugerahi kepercayaan dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dari karyanya yang agung. Selain itu, aksi yang mulai dilakukan dari hal kecil saja. Contohnya tidak semena-mena dengan perempuan, bahkan menganggap lemah. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi kita sebagai manusia. Hak untuk hidup secara terhormat, bebas dari rasa ketakutan, dan bebas menentukan pilihan hidup tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki, perempuan pun mempunyai hak yang sama pada hakikatnya. Sayangnya pada saat ini perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih lagi adanya pola berpikir bahwa perempuan hanya sebatas bekerja sebagai ibu rumah tangga, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Sebagai pemuda yang mempunyai pendidikan yang berkualitas di masa pandemi ini, berarti kita harus menjalankan norma yang berlaku seperti 1. Memakai masker saat keluar rumah, 2. Mencuci tangan sesering mungkin, 3. Menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Dalam hidup kita harus selalu bersikap di dalam norma sosial sebagai petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian seseorang akan memiliki nilai sosial di dalam dirinya. Maksud nilai sosial adalah nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan. Salah satu ciri-ciri nilai sosial mungkin sudah ada pada diri seseorang, namun tidak menyadari adalah nilai berlangsung secara terus-menerus melalui interaksi, kontak sosial, dan akulturasi. Contoh, sebelumnya kamu memandang nilai kesuksesan itu berdasarkan dari gelar pendidikan. Tapi seiring waktu, kamu berinteraksi dengan orang baru atau masuk ke lingkungan baru. Lama-lama nilai itu bisa berubah. Serta jenis nilai sosial yang harus dimiliki oleh seseorang adalah nilai kebaikan atau moral, bersumber dari hati manusia. Contoh, sebagai pelajar yang memiliki pendidikan berkualitas, harus bersikap jujur dalam mengerjakan ujian ataupun dalam mengerjakan sesuatu. Yang mengambil jawaban dari karya orang lain harus menuliskan sumbernya sebagai bentuk menghargai karya lain. Wah, nggak kerasa ya ternyata kita udah di penghujung acara.
Terima kasih yang sudah setia mendengarkan podcast kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Semoga pembahasan podcast kami kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di lain waktu dan bye-bye.